Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rosari Simbolon dengan NIM 14101211070. Nah, dalam video kali ini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran kelas rangkap atau PKR dengan model 221. Nah, sebelum saya mensimulasikannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih PKR itu. Jadi, pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dengan menghadapi dua atau lebih tingkatan kelas yang berbeda. Nah, saya di sini memilih menggunakan model PKR 221, di mana saya akan mengajar dua kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 3, dengan dua mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA, dalam satu ruangan. Adapun alasan saya memilih model PKR 221 ini, yaitu karena menurut saya model ini sangat efektif untuk digunakan dan tidak membuang waktu terlalu banyak dalam pembelajaran, karena dua kelas melakukan pembelajaran dalam satu ruang bersama-sama. Dan model ini menghemat tenaga guru karena guru tidak perlu berpindah-pindah ruangan. Dan model ini juga memudahkan guru dalam melakukan pemantauan terhadap siswa selama pembelajaran berlangsung, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, itulah alasan mengapa saya memilih model PKR 221 ini. Nah, menurut saya model PKR yang saya pilih ini sudah sangat tepat untuk diterapkan, karena melihat situasi pembelajaran di kelas rendah yang masih membutuhkan pemantauan dan bimbingan secara langsung, sehingga model ini sangat efektif untuk diterapkan. Dan untuk cara penerapan model PKR 221 ini, yaitu saya mengumpulkan siswa kelas 2 dan kelas 3 dalam satu ruangan, di mana kelas 2 berada di sebelah kiri dan kelas 3 berada di sebelah kanan. Nah, untuk proses penerapan model pembelajaran kelas rangkap 221 ini, yuk teman-teman saksikan video selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa, semuanya sehat ya. Nah, sebelumnya Ibu mau menginformasikan kepada kalian bahwa hari ini kita kelas 2 akan belajar bersama dengan kelas 3, dikarenakan ibu guru kelas 3 berhalangan hadir karena sakit. Jadi, ibulah yang akan menggantikannya mengajar hari ini. Oke, paham anak-anak? Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Oke, untuk anak-anak Ibu yang ada di kelas 2. Nah, coba diperhatikan teman yang ada di samping kanan kirinya. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada? Wah, bagus. Semuanya hadir ya. Nah, sekarang untuk anak-anak Ibu yang ada di kelas 3. Bagaimana anak-anak? Apakah ada teman yang tidak hadir? Tidak ada? Iya, bagus. Semuanya hadir ya. Nah, baiklah, sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ayo sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, jadi kelas 2 itu terbagi ke dalam 3 kelompok dan kelas 3 juga terbagi ke dalam 3 kelompok. Oke, untuk anak-anak Ibu kelas 2, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi ungkapan. Sedangkan anak-anak Ibu yang ada di kelas 3, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran untuk anak-anak Ibu yang ada di kelas 2 yaitu dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, kalian diharapkan mampu menyebutkan ungkapan dalam teks tersebut dengan benar. Nah, yang kedua, dengan diberikannya teks percakapan tentang
hidup rukun yang mengandung ungkapan, kalian dapat menjelaskan makna ungkapan tersebut dalam kalimat yang santun. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran untuk anak-anak ibu yang kelas 2. Sedangkan untuk anak-anak ibu yang kelas 3, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati gambar, kalian diharapkan mampu mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran untuk anak-anak ibu yang ada di kelas 3. Nah, oke. Sekarang ibu akan menjelaskan materi untuk anak-anak ibu yang di kelas 2 terlebih dahulu. Nah, untuk anak-anak ibu yang ada di kelas 2, apakah kalian pernah mendengarkan kata besar kepala? Pernah kan? Nah, apa arti besar kepala? Tidak ada yang tahu? Oke, dijelaskan ya. Nah, jadi besar kepala itu di sini bukan berarti ukuran kepala yang besar, tetapi besar kepala itu memiliki arti orang yang sombong. Nah, besar kepala ini merupakan salah satu contoh dari ungkapan. Jadi, ungkapan itu adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna baru. Nah, oke, sekarang ibu akan membagikan kepada kalian teks percakapan dan juga lembar kerja siswa. Nah, tadi kan ibu sudah membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, bersama dengan teman kelompok kalian, diskusikan contoh ungkapan yang terdapat dalam teks ini. Nanti setelah kalian dapatkan, kalian tuliskan di lembar kerja siswa ini. Dan jangan lupa juga kalian menjelaskan arti dari ungkapan yang kalian temukan. Oke, anak-anak, sampai di sini paham? Ya, kalau paham, ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mendiskusikannya. Kalian mendiskusikannya dengan tertib ya. Oke, sembari anak-anak ibu yang ada di kelas 2 mendiskusikannya, ibu akan mengajarkan materi kepada anak-anak ibu yang ada di kelas 3. Nah, tadi kita akan belajar apa, anak-anak? Ya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya nih kepada anak-anak ibu yang ada di kelas 3. Apa sih yang tergolong ke dalam makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, jadi yang tergolong ke dalam makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke? Sampai di sini paham? Baiklah, kalau paham, di sini ibu akan bagikan kepada kalian gambar. Nah, berdasarkan gambar ini, kalian diskusikan apa saja sih yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kalian tuliskan jawaban kalian di bawah ini. Nah, nanti setelah selesai, ibu minta perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Oke, anak-anak, sampai di sini paham? Ya, ibu kasih juga waktunya 5 menit untuk kalian mendiskusikannya. Nah, oke, sekarang untuk anak-anak ibu yang ada di kelas 2, apakah kalian sudah selesai mendiskusikannya? Ya, sudah ya. Nah, sekarang ibu minta perwakilan satu orang dari kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kalian ke depan ini. Iya, bagus untuk anak-anak ibu semua. Jadi, jawaban kalian benar semua ya. Jadi, berdasarkan teks percakapan ini, ada 2 ungkapan. Yaitu yang pertama apa, anak-anak? Iya, yang pertama yaitu kutu buku dan besar kepala. Nah, arti kutu buku di sini adalah orang yang senang membaca buku, bukan arti bukunya memiliki kutu. Nah, yang kedua itu contoh ungkapannya apa? Iya, contohnya besar kepala. Di sini artinya adalah orang yang sombong. Iya, bagus, hebat anak-anak ibu yang ada di kelas 2. Ternyata kalian sudah memahami materi tentang ungkapan ini. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi hari ini, di sini ibu sudah membuat beberapa contoh dari ungkapan. Kalian kerjakan atau kalian cari tahu arti dari ungkapan yang telah ibu buat di sini. Oke, nanti kumpulkan sama ibu ya. Nah, sembari kalian mengerjakannya, ibu sekarang untuk anak-anak ibu yang ada di kelas 3, apakah kalian sudah selesai mendiskusikannya? Iya, sudah ya. Ayo coba perwakilan satu orang dari kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kalian ke depan. Wah, hebat anak-anak ibu yang ada di kelas 3. Ternyata anak-anak ibu yang ada di kelas 3 ini sudah memahami materi hari ini. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami materi hari ini, ibu minta kalian
menuliskan contoh-contoh hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Oke, nanti jangan lupa dikumpulkan bersama ibu ya. Nah, untuk anak-anak ibu yang ada di kelas 2 dan juga di kelas 3, tadi kita sudah selesai memaparkan materinya. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk anak-anak ibu yang ada di kelas 2, tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Iya, kita sudah belajar tentang ungkapan. Apa tadi ungkapan itu, Nak? Iya, ungkapan adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna baru. Nah, selanjutnya kita juga sudah belajar apa tadi? Iya, kita belajar mengenai contoh dari ungkapan. Contoh dari ungkapan apa saja? Iya, ada kutu buku. Nah, kutu buku di sini itu bukan berarti buku memiliki kutu, tetapi kutu buku artinya orang yang senang atau gemar membaca. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, selanjutnya adalah besar kepala. Nah, besar kepala di sini itu bukan ukuran kepala yang besar, tetapi orang yang sombong. Oke, sampai di sini paham kan? Nah, sekarang untuk anak-anak ibu yang ada di kelas 3. Tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Iya, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup? Iya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ada bernafas. Yang kedua ada apa lagi? Iya, yang kedua memerlukan makanan. Yang ketiga berkembang biak. Yang keempat tumbuh dan berkembang. Yang kelima peka terhadap rangsang. Dan yang ketujuh beradaptasi. Oke, yang hebat anak-anak ibu yang ada di kelas 2 maupun di kelas 3. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Oke, kalau tidak ada, sekarang ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk anak-anak ibu yang ada di kelas 2 maupun di kelas 3, semoga apa yang ibu ajarkan kepada kalian hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, sekarang kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang semuanya.